Oke, balik lagi di channel YouTube Aida Husnul Khotimah. Sekarang Aida pengen bahas tentang nifas dan juga macam-macam darah nifas. Itu ada apa aja? Oke, kita bahas dulu pengertian dari nifas. Jadi nifas itu adalah masa setelah bersalin atau postpartum, atau bahasa lainnya after birth. Bisa dalam sekejap, tapi dari semua makhluknya Tuhan itu sampai saat ini masih ditemukan hanya satu yang mendapatkan keadaan di mana nifas itu keluar dalam waktu sekejap saja dan tidak ada lagi keluar darah nifas setelah itu. Jadi setelah lahiran selesai, hanya satu orang, yaitu anak Nabi Muhammad, yaitu namanya Fatimah Zahra. Nah, hanya itu saja. Tapi di luar dari keadaan itu, umumnya para ibu merasakan atau mengalami masa nifas, ya, itu sekitar 7 hari, 10 hari, 14, atau sampai sekitar 2 bulan. Nah, jika ada lebih dari 2 bulan, maka dinyatakan ada sesuatu yang harus diperiksa. Jadi ada ketidaknormalan di dalam sana. Jadi kita harus melihat lagi ketika ibu lebih dari 40 hari atau 2 bulan, udah lebih dari masa-masa itu atau lebih dari 60 hari, dan harus dicek ke tenaga medis yang berkompeten, ya. Jadi bukan ke bidan, bukan ke dula, tapi langsung cek ke dokter apakah ada sesuatu di dalamnya atau yang lain-lain gitu, ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam darah pada masa nifas. Oke, sekarang kita mau bahas tentang macam-macam atau klasifikasi dari darah nifas. Yang pertama, darah berwarna merah tua atau merah gelap sekali. Yang kedua, ada merah yang sedikit terang, tapi termasuk dengan warna merah yang cerah, merah banget. Yang ketiga adalah merah yang memudar, merah cerah, ya. Selanjutnya ada merah atau pink, lalu ke coklat, ya, baru ke kuning, keruh, lalu baru ke putih, ya. Jadi ada beberapa macam klasifikasi dari warna darah. Nah, pada klasifikasi itu ternyata memang sesuai dengan hari dan tanda-tanda yang dirasakan oleh tubuh ketika darah itu keluar berwarna apa. Nah, selanjutnya klasifikasinya di hari-hari pertama atau awal setelah melahirkan, ada namanya lohea atau cairan darah yang keluar pada saat nifas, bernama rubra atau yang merah benar-benar menyala atau kegelapan. Nah, hari-harinya keluar pada hari pertama sampai sekitar 3, dan itu pasti banyak, ya. Nah, ciri-cirinya pasti warnanya merah segar tapi tidak menggumpal. Jika ternyata pada saat itu menggumpal, berarti ada sesuatu di dalam tubuh yang kurang seimbang. Bisa jadi gerak kurang, minum kurang, kurang kontraksi dari rahimnya atau dari nutrisinya. Nah, yang kedua, kelanjutannya adalah berwarna sanguinolenta. Nah, sanguinolenta ini, ya, muncul di hari-hari setelah hari ketiga atau bisa sampai beberapa hari. Tidak bisa kita prediksi, tergantung dari memang hormon dari tubuh ibu masing-masing, ya. Memang keluar di hari-hari 3 sampai 5.
warnanya sudah mulai terang ya, sudah mulai terang, tidak terlalu gelap, tidak ada cairan, jadi konsistensinya masih yang benar-benar darah, tidak ada tambahan cairan apapun, dan warnanya sudah pasti biasa ya, warnanya biasa, dan baunya itu juga seperti darah-darah biasa. Nah, ketika pada saat ini darah benar-benar sedikit atau menggumpal, tiba-tiba tidak ada lalu menggumpal, ibu-ibu disarankan untuk bergerak ya, istirahat yang benar dan cek kondisi rahim. Oke, kita cek kondisi rahim, ternyata lembek nih, kita pegang lembek. Coba pegang, putar-putar begini, atau susui bayi. Karena ternyata menyusui bayi secara on demand terus menerus ya, itu bisa membantu untuk penguatan kontraksi rahim secara otomatis dan bisa mengurangi perdarahan, seperti ada gumpalan darah lalu tidak ada dan tiba-tiba langsung banyak sekali. Itu namanya perdarahan. Oke, selanjutnya yang ketiga, warnanya adalah serosa. Serosa berarti ada campuran serum ya. Serum itu apa maksudnya? Cairan tambahan selain darah, seperti berwarna kuning kental gitu ya. Jadi ada campuran warna-warna lain. Biasanya di keadaan serosa ini berwarna, darah yang keluar sudah berwarna kecoklatan sampai kekuningan. Nah, bukan warna yang merah beneran ya, merah segar. Dan ini sudah menandakan sudah mendekati masa bersih atau suci, atau masa akan selesai masa nifasnya. Nah, pada saat ini biasanya kram-kram perut sudah mulai ada lagi, tapi dia tidak terus-menerus ya. Jadi seperti mulesnya ada ketika dia ingin mengeluarkan cairan serosa itu, dan itu wajar. Tetap nyamankan aja, jaga nutrisi dan gerak. Yang terakhir adalah alba. Alba itu maksudnya atau biasanya albino ya, warnanya putih ya. Berarti masa benar-benar mendekati masa suci atau sudah bersih. Nah, masa ini tidak bisa diprediksi, tergantung juga hormonal seperti yang serosa tadi. Yang keluar kuning cerah, lalu sampai putih, selesai. Nah, umumnya ibu-ibu hamil merasakan masa nifas sekitar 2 minggu sampai 40 hari. Tapi juga ada beberapa ibu setelah melahirkan yang dia mengalami masa nifas itu sampai 60 hari. Tetapi ketika 60 hari lebih, berarti masa nifas sudah tidak bisa dihitung atau sudah tidak bisa dinamakan masa nifas, dan diganti dengan nama istihadah atau masa bersuci. Ketika masa ini di umat muslim ya, ketika masa ini sudah selesai lalu ada darah yang keluar, berarti para ibu diharuskan untuk bersuci ya, bersuci dari hadas besar. Jika ada darah yang keluar, maka semua harus dibersihkan ketika ada dari ada di luar rumah dan susah untuk bersuci secara keseluruhan. Ganti pembalut, ganti celana dalam, dan usahakan untuk tidak keluar cairannya ketika melakukan sholat wajib, dan tidak perlu untuk melakukan sholat sunnah gitu ya. Selanjutnya setelah selesai tinggal suci saja. Jadi jika lebih dari 60 hari, para ibu sudah harus dan dipastikan untuk melakukan ibadah selanjutnya, dan harus mengecek ke dokter apa sih kira-kira ada komplikasi atau di dalam tubuh ada yang kurang seimbang sampai mengakibatkan rahim bisa dan masih bisa mengeluarkan cairan nifas itu tadi.
atau cairan lebih dari masa selepas. Oke? Jadi untuk para ibu harus aware terhadap tubuhnya sendiri. Kita nanti bahas di selanjutnya akan bahas tentang pembalut aduk masa nifas yang nyaman dan juga eco green gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah. Boleh juga langsung cek di Instagram, mau share untuk teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan 0%.